Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Minggu malam. Pertemuan SBY Surya Paloh membahas penjajakan koalisi pada pemilu 2024. Kedua tokoh dinilai berpotensi menjadi kingmaker penentu poros politik Pilpres 2024 mendatang. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Selamat sore Bang Willy. Sore Nana, salam sehat. Oke, dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra. Selamat sore Mas Zaki. Ya, selamat sore Mbak Nana, selamat sore Mas Willy. Oke. Selamat sore Mas Hanta. Dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Nana, Mas Willy, Mas Herzaki. Oke, saya mau ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, dalam waktu yang berdekatan ya, Ketua Umum Anda Pak Surya Paloh ini bertemu dengan 4 ketum partai, termasuk minggu malam kemarin dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Pak SBY. Pertanyaannya, apakah Nasdem akan bermain cepat menggagas poros koalisi Bang Willy? Ya, main cepat atau lambat ini kan tergantung CNN aja. Jadi tentu kami mengedepankan rasionalitas dalam berpolitik, Nana. Sejauh ini tidak ada satupun partai politik kecuali PDI Perjuangan yang memiliki kecukupan syarat dalam proses mengusulkan calon presiden, Nana. Maka kemudian Nasdem melakukan dialog, melakukan silaturahim dengan banyak tokoh-tokoh, dengan banyak ketua umum partai untuk mendiskusikan. Ya, tentu untuk siapa yang paling layak untuk dimajukan di dalam Pilpres 2024. Nah, itu yang akan juga dibahas di dalam Rakernas Partai Nasdem 15 sampai 17 Juni nanti 3 nama itu dan kemudian sekaligus melakukan proses penjajakan politik, pembangunan koalisi bersama-sama, Nana. Oke, jadi seiring sejalan akan menggaet tokoh-tokoh sebagai capres, tapi sekaligus menggagas poros koalisi. Harus seiring sejalan begitu ya Bang Willy. Tapi saya ingin tanya, Demokrat ini menjadi salah satu partai yang dinilai cocok menjadi calon rekan koalisi. Padahal kan Demokrat selama ini di luar koalisi pemerintahnya Pak Jokowi. Ya, ada hal yang orang lupa. Koalisi pemerintahan itu berbeda dengan koalisi pengusungan Pak Jokowi. Kita bisa lihat Pak Prabowo dulu kan lawan tanding Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi kemudian masuk dalam pemerintahan. Jadi kita harus membedakan mana koalisi pemerintahan, mana kemudian koalisi pengusungan, itu dua hal yang berbeda. Tentu untuk Pilpres 2024 situasinya mulai dari kosong-kosongan lagi. Di sini kemudian terjadi sebuah proses dinamika yang baru untuk kemudian terjadi satu ta'aruf dengan ta'aruf yang lainnya untuk saling menyusun kesepahaman, pengertian, baru kemudian next step-nya kesepakatan. Jadi ini prosesnya kita benar-benar harus membedakan mana koalisi pengusung pemerintah dan mana koalisi pengusungan capres. Itu dua hal yang berbeda, Nana. Oke, jadi bertemu dengan partai-partai ini proses ta'aruf buat Nasdem. Mas Zaki, saya ingin tanya, setelah sekian lama Pak SBY tidak muncul, baru kemarin Pak SBY turun gunung bertemu dengan Surya Paloh, ini menarik loh. Selama ini Pak SBY lebih banyak kemudian beristirahat, melukis, tapi baru kemarin Pak SBY turun gunung bertemu dengan sahabat lama dengan Pak Surya Paloh. Apakah kemudian Demokrat merasa bahwa berkoalisi dengan Nasdem menjadi prioritas utama saat ini sampai Pak SBY yang turun gunung? Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Mas Herzaki Mahendra, Ketua Bakomsra dari Demokrat. Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, bagaimana kemudian Anda melihat pertemuan dua tokoh ini ya? Apakah kemudian ini bisa disebut sebagai pertemuan dua sahabat lama yang dulu pernah sama-sama berhasil mencetak sejarah pada tahun 2004 atau dua pertemuan kingmaker untuk Pilpres 2024? Gimana analisanya Mas Hanta? Ya, pertemuan dua tokoh ini tentu punya bobot politik yang cukup tinggi ya. Dua orang ini bukan sekedar ketua umum, tapi juga berpotensi menjadi kingmaker yang kuat untuk peta skema koalisi Pilpres 2024. Ya memang beliau berdua di sejarah juga pernah bersama di 2024
2004, tapi kemudian kita tahu juga banyak gosip misalnya hubungannya dingin, tapi ternyata cair kan, bisa bertemu dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan dua figur kuat, kingmaker berpotensi? Karena secara teori kita tahu yang bisa menjadi patron politik, orang menjadi kingmaker itu kan punya satu kapabilitas, dua linknya kuat, ketiga resource, punya sumber daya yang kuat juga. Nah, dua tokoh ini saya kira mumpuni, baik secara teori tadi maupun secara empiris. Kita tahu Pak SBY maupun Pak Surya Paloh memiliki bobot politik yang tinggi. Jadi pertemuan ini tidak bisa, bukan, meskipun Mas Willy mengatakan mungkin ta'aruf, ya, tapi kita tetap, saya membaca yang lebih jauh, ada kemungkinan pembahasan politik. Nggak mungkin kan hanya bicara normatif di antara dua tokoh ini. Dan yang menariknya lagi, tadi Nana membukanya, ada 4 ketua umum yang bertandang ke gondang dia. Nah, ini berpotensi menjadi epicentrum poros koalisi nih, Partai Swidi ini, di gondang dia, poros gondang dia. Dan terakhir ini datanglah Pak SBY, mantan presiden, orang terkuat, yaitu player di Partai Demokrat, datang di sana, tentu adalah pembicara penting. Nah, yang menariknya, peran penting yang dimainkan oleh Partai Nasdem ini seolah-olah, kita bicarakan ada 3 capres ya, Nana, yang secara elektabilitas punya magnet elektoral, Prabowo, Anies dan Ganjar. Nah, kalau ingin bicara tentang Anies, ini dipersepsikan sepertinya harus bicara ke Nasdem, ke Pak Surya Paloh. Salah satunya ya, paling tidak bisa berkembang. Itu yang menariknya dari Partai Nasdem. Nah, pembicaraan ini saya kira ini sangat mungkin ya memainkan peran, akan menjadi 2 atau 3 poros, itu sangat mungkin. Sekarang KIB yang terutama menstimulus ya, memberi rangsangan politik pertemuan-pertemuan ini. Kemudian ada pertemuan juga Golkar, PAN dan P3 satu sisi. Kemudian sekarang ada potensi dong, Nasdem, Demokrat harus tambah 1 partai lagi. Tanggung nih Mas Willy, Mas Herzaki. Saya hitung Nasdem itu kekuatan 59 kursi, 10,26, Demokrat 50 kursi, 9,39% kursi, berarti 19,6% kursinya. Kurang 0,4% untuk mengusung satu capres. Sangat tanggung sekali. Jadi butuh PKS atau PKB. Kalau bangun koalisi ini, ditambah PKB, itu luar biasa. Apalagi ada PKS. Jadi dua partai ini secara ideologi sama-sama partai tengah, nasionalis. Kalau ditambah lagi partai yang berbasis masa Islam, apalagi NU, itu saya kira bangunan koalisi yang kokoh. Tapi yang paling penting itu bagi dua partai adalah membuka ruang diskusi, ruang komunikasi politik paling penting, agar tidak mengunci. Kalau PKB sudah mulai mengunci, meskipun saya yakin belum tentu juga bisa lanjut ya, bisa ada yang keluar dan seterusnya. Tapi ini yang bagus, yang menarik dari Nasdem dan Demokrat adalah sama kepentingannya, membuka ruang komunikasi, membuka kemungkinan koalisi dengan siapapun. Dan kalau bicara nama, tentu banyak opsi-opsi yang muncul nantinya. Membuka ruang pintu komunikasi ya, yang kita tidak tahu apa isinya, karena yang berbicara hanya Pak SBY dengan Mas AHY putranya, kemudian Pak Surya dengan Mas Prananda putranya. Saya mau tanya ke Mas Zaky. Mas Zaky, tadi sempat terputus ya, tapi setelah sekian lama Pak SBY tidak muncul, biasanya beliau hanya beristirahat, kemudian melukis, tapi baru kemarin Pak SBY turun gunung, bertandang ke gondang dia, ketemu dengan sahabatnya Pak Surya Paloh. Apakah kemudian Demokrat merasa bahwa berkoalisi dengan Nasdem saat ini menjadi prioritas utama? Karena ini baru pertama loh Pak SBY turun gunung. Ya, makasih Mbak Nana. Ini mohon kita sama-sama mencermati faktanya juga gitu, bahwa pertama ini adalah kunjungan balasan yang sahabat lama Bapak SBY. Beliau ingat sekali ketika beliau sedang dirawat dan mereka sehat, ya, Surya Paloh datang dan hadir di sana memberikan perhatian dan dukungan gitu. Nah, inilah kemudian beliau balasan karena beliau sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Bapak Surya Paloh ketika beliau sedang dirawat ya di Amerika Serikat. Nah, kemudian tentunya namanya sahabat lama juga ya, berbicara bisa banyak hal juga gitu loh Mbak sebenarnya. Kalau kita cermati sama-sama di sini ya, apakah ada potensi koalisi atau tidak. Ya namanya tokoh-tokoh politik. Bicara silaturahmi, komunikasi politik ini tentunya ingin menjajaki kesamaan visi. Kemudian ingin melihat apakah ke depan bisa bersama atau tidak. Dan kemudian juga nantinya dengan trust building. Nah, bagaimanapun kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh ini kan sahabat lama yang sama-sama pernah berjuang di 2004. Ketika waktu itu Demokrat ya baru saja lahir dan Pak SBY waktu itu katakanlah sebagai salah calon presiden gitu yang
Oke, Mungkin baik. dari partai besar, tetapi kemudian bisa membuat kejutan dan memenangkan pertarungan. Nah mungkin ya namanya romantisme masa lalu bisa saja kemudian ke depan akan terjadi lagi gitu. Jadi lagi-lagi ini Mbak mesti diingat ya, fakta selanjutnya adalah bahwa COVID baru saja meredah. Jadi kenapa baru kemarin, kenapa misalnya katakanlah dengan Nasdem, ya karena tadi kunjungan sahabat lama ke sahabat lama yang Baik. ya telah mengunjungi beliau ketika beliau sedang sakit. Oke, di antara semua Beliau oke. melihat sudah semakin membaik ketika dicocokkan jadwal dengan Pak Surya Paloh. Oke, Mas Zaky. Pas sekali kemarin minggu malam Pak Surya Paloh bisa, Pak SBY bisa, dan Mas Ahy selaku Ketua Partai Demokrat yang juga ditemui Pak Surya Paloh mereka kalau Baik. itu jadwalnya pas. Baik. Ini mungkin bisa dilihatnya di situ dulu Mbak gitu. Oke, Mas Zaky, di antara semua sahabat lama, tapi yang dikunjungi secara pribadi itu hanya Pak Surya Paloh. Artinya Pak SBY merasa nyaman untuk menjajaki koalisi pertama kali dengan Nasdem, dengan Pak Surya Paloh. Memang begitu secara psikologis politiknya, Mas Zaky? Memang tadi agak keputus Mbak, izin terakhir tadi, gimana? Oke. Bertemu dengan sahabat lama, dengan Pak Surya Paloh, ini kan artinya ada romantisme yang terulang. Artinya Pak SBY merasa nyaman secara psikologi politik untuk pertama kalinya menjajaki koalisi dengan Pak Surya Paloh. Ya tentu kalau kita lihat ya dari foto, dari hasil pertemuan tentunya sangat positif. Juga sempat disampaikan oleh Pak Johnny G. Plate ya, ada di sana disambut dengan makan malam, suasana yang santai gitu. Bahkan Berarti nyaman ya? mengenai lukisan maupun beberapa benda seni ya yang ada di Nasdem gitu. Ya manapun kita tahu Pak SBY kan akhir-akhir ini sedang getol mendalami dunia Oke. lukisan ya. Ya, beliau juga sangat tertarik dengan melihat beberapa lukisan di Nasdem Tower. Ya, tentunya kalau kami lihat dan kami cermati bagaimanapun pertemuan sahabat lama ini, keduanya bagaimanapun memang dikatakan positif tentu ini. Baik. Sangat-sangat positif karena ini kan adalah adab dan budaya politik yang harusnya kita kembangkan terus, Mas. Oke. Bagaimana meskipun berbeda tempat pengabdian, ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, tetapi hubungan kekeluargaan, silaturahmi sebagai sahabat harus terus dijaga. Oke. Karena bagaimanapun Indonesia ini budaya politiknya sangat kental Baik. melihat ketokohan dan juga melihat contoh para pemimpinnya. Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah Pak SBY dan Pak Surya Paloh tadi chemistry-nya sangat-sangatlah nyambung, ya tentu di masyarakat konstituen Pak SBY, Pak Surya Paloh, teman-teman Nasdem, teman-teman Demokrat tentu akan semakin sejuk dan Oke. Oke. bersahabat juga, Mbak. Oke, artinya Di Indonesia. artinya chemistry-nya Pak SBY dengan Pak Surya Paloh ini sama-sama nyaman, sama-sama nyambung. Tadi Anda udah mengatakan seperti itu. Karena itu kemudian bisa tercermin kepada masyarakat. Saya akan tanya lebih dalam, chemistry politik yang sudah nyambung itu apakah kemudian sejalan dengan komunikasi politik penjajakan koalisi? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, kemudian Ketua Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Saya mau ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, sejauh ini sebetulnya sudah seberapa jauh sih penjajakan koalisi dengan Partai Demokrat? Masih prolog, masih tahap awal atau sudah hampir mengunci? Karena kalau kita dengar gosip-gosipnya ini di belakang bahwa kemarin itu hanya shake hands terakhir saja, sebetulnya udah mengunci ini Nasdem dengan Demokrat. Ya, namanya praduga berarti kan bisa stepnya dari utara ke selatan, timur ke barat. Kita tidak bisa batasi imajinasi orang. Memang sejauh ini realitas media dengan realitas politik itu kadang-kadang saling bertabrakan, Nana. Oke. Ya sejauh ini Mas taruh ya apa yang dibilang Bung Herzak tadi ya. Tentu chemistry menjadi faktor yang penting dalam proses pembangunan koalisi, itu menjadi modalitas utama ya. Jadi sejauh ini Nasdem masih tetap menunggu Rakernas untuk mengusulkan 3 nama, habis itu baru proses koalisi dibangun. Nah, apa yang terjadi di publik dan apa yang dilakukan ini sadar betul bagaimana respon terhadap situasi, Nana. Jadi bagaimana kemudian kalau koalisi itu sudah terbangun sedari awal, itu akan menjadi hal yang lebih positif untuk membangun
basis pemerintahan ke depan, Oke. mengusung visi misi platform politik, maka kemudian Rakernas Partai Nasdem tidak hanya berbicara tentang figur semata-mata, tapi juga berbicara tentang politik gagasan Oke. yang akan diusung oleh pemerintahan Baik. ke depan, Nana. Baik, Bang Willy, tapi kalau tadi Mas Zaky mengatakan bahwa chemistry-nya ini antara Pak SBY dengan Pak Surya Paloh ini sudah nyaman. Apakah kemudian dari Nasdem juga merasa bahwa chemistry-nya dengan Demokrat, Nasdem dengan Demokrat ini memang sudah senyaman itu? Demokrat menjadi salah satu preferensi pilihan koalisi yang di peringkat-peringkat pertama begitu, Bang Willy? Nasdem tidak memiliki handicap untuk berkoalisi dengan partai manapun, Nana. Tapi dalam hal ini tentu catatan historis, bagaimana chemistry, bagaimana kesepahaman, apalagi tadi Bung Hanta sempat bilang bagaimana positioning sama-sama partai nasionalis dan tengah, itu tentu menjadi faktor yang mempermudah ya. Nah, sekali lagi kami tentu mempertimbangkan banyak hal. Tentu yang menjadi magnet utama dari proses pembicaraan dan proses pengusungan adalah capresnya ya. Kita tentu ya sekali lagi kita tidak mau kawin paksa, bagaimana juga tidak mau politik injury time. Semua proses koreksi, semua proses revisi dalam mematangkan demokrasi kita, melakukan pelembagaan demokrasi kita, tentu itu yang dilakukan oleh Nasdem. Nah, sekali lagi Nasdem adalah partai yang rasional, Nana. Rasionalitas apa? Rasionalitas siapa kemudian yang sama-sama kita sepakat. Inilah yang kemudian menjadi basis kita dalam proses menyusun koalisi. Jadi, Nana, mungkin setelah kesepahaman ini saling merasa nyaman itu kan saling memberikan pundaknya untuk kepada masing-masing. Habis ini mungkin akan ditindaklanjuti oleh perbincangan yang intensif, mungkin seperti itu. Oke, Nasdem adalah partai yang rasional, bahwa Nasdem berharap bahwa siapapun rekan koalisinya termasuk Demokrat ini bisa sama-sama kemudian memilih figur-figur capres. Nah, saya ingin tanya, Mas Zaky, kalau Demokrat kemudian diajak berkoalisi dengan Nasdem begitu ya, apakah syarat utama bahwa AHY menjadi capres atau cawapres wajib terpenuhi atau masih bisa dinego? Gini Mbak, ya, Ketum AHY hasil dari keliling-keliling membantu masyarakat selama pandemi 2 tahun ini, juga pada saat menyapa dan menyerap aspirasi, ya banyak sekali aspirasi yang masuk kepada kami bahwa mereka ingin ada perubahan dan perbaikan. Nah, visi inilah yang menjadi utama bagi kami dalam menjalin koalisi, bukan siapa capres dan siapa cawapresnya. Jadi kesamaan visi, sama-sama ingin perjuangkan rakyat gitu di 2024 nanti. Bagaimana ada perubahan dan perbaikan, baik di kepemimpinan maupun di pemerintahan nasional. Jadi dasar kami dalam menjalin koalisi. Nah inilah setelah itu nanti barulah kita lihat, tadi masih disampaikan Nasdem rasional, tentunya Demokrat juga ingin berkoalisi untuk bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat kalau kita tidak menang Mbak di Pilpres 2024 nanti. Karena itu tentunya kami juga akan memilih capres dan cawapres bersama rekan-rekan koalisi ya yang memang memiliki peluang menang besar yang benar-benar diterima oleh rakyat. Jadi Demokrat tidak akan memaksakan lah ya. Tahunnya rakyat. Pak, jadi sebisa mungkin kita bisa memilih sang pemimpin yang benar-benar disukai dan diinginkan oleh rakyat. Nah, harapan kami tentu ruang ini terbuka untuk para rekan pemimpin yang manapun dan tidak ada upaya-upaya untuk menghalangi satu sama lain. Kami juga berharap ke depannya bahwa ada koalisi ini ya bisa benar-benar terjalin dengan tadi kesukarelaan, kebersamaan, dengan semangat kolaborasi, bukan istilahnya itu berupaya agar ada calon ini tidak bisa maju, calon itu tidak bisa maju, atau ini tidak bisa koalisi, atau ini tidak bisa koalisi. Karena bagaimanapun ini tugas bersama bagi kita, Mbak. Ya, Mas Zaky, artinya Demokrat tidak akan memaksakan lah ya bahwa AHY harus menjadi capres ataupun cawapres, tapi bagaimana kemudian keputusan kolektif, kolegial dari koalisi memutuskan siapa yang akan diusung, begitu ya? Ya ini kalau misalnya untuk panduan untuk koalisi kami seperti itu Mbak. Karena yang penting bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat di 2024 nanti. Dalam konteks baik di kepemimpinan maupun di pemerintahan yang lebih berpihak kepada Mbak. Mas Hanta, terakhir analisa Anda sekuat apa sih sebetulnya kalau kemudian Nasdem dan juga Demokrat bersatu ini dan tambah satu partai lagi karena 19,6 itu kan bedanya sedikit sekali ya untuk menuju ke angka
presidensial threshold 20%. Nah ini sekuat apa kalau dua poros kingmaker ini bersatu dan apakah kemudian partai-partai lain akan mengikuti dua kingmaker ini atau malah sebaliknya? Bagaimana, Mas Hanta? Ya, potensi bergabungnya dulu ya. Satu, karena ada tuntutan regulasi 20% presidensial threshold. Itu satu, membuat mereka harus bersama. Yang kedua adalah karena ini distimulasi oleh ada KIB. Jadi KIB itu membuat partai-partai ini bertemu. Yang ketiga, Nasdem dan Demokrat, mungkin ditambah nanti ada PKS, membuat mereka bersatu adalah faktor Anies Baswedan. Salah satu capres potensial yang elektabilitasnya mumpuni. Yang keempat, saya tambahkan adalah memiliki tanda petik lawan politik yang sama. Jadi lawan kita adalah kalau sama-sama punya lawan itu akan menjadi kawan politik. Di poinnya di sana ada KIB dan PD Perjuangan. Saya ingin mengatakan jujur mengatakan misalnya Nasdem dan PDIP sama-sama di dalam pemerintahan Pak Jokowi, tapi belakangan kan tidak begitu dekat lagi, rekat lagi. Di saat yang sama Demokrat juga sulit berkoalisi dengan PD Perjuangan. Ada faktor PDIP bisa mempersatukan mereka. Ada PDIP di seberang dan ada KIB. Itu mungkin saja ditambah dengan PKS dan sebagainya. Tambah tadi faktor kedekatan dua figur ya, karena chemistry dan seterusnya. Banyaklah. Secara ideologis juga iya, meskipun tidak begitu relevan untuk menjelaskan koalisi di Indonesia. Biasanya berkumpul 2004, 2009, 2014, 2019 itu faktor mana figur. Dulu ada Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi sama semua dua periode, mengumpulkan dari berbagai macam spektrum ideologi bisa bergabung. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Nana. Sebelum ke sana, tantangan mereka, kalau tadi Mas Herzaki mengatakan tidak harus AHY, itu sangat mungkin koalisi ini akan terrealisasi. Tantangannya ada di sana. Tapi kalau kemudian mahar politiknya, misalnya Demokrat harus AHY, itu agak jadi jalan terjal bagi koalisi dua partai ini. Tapi menurut saya nanti dulu nama itu, yang penting sudah ada lawan di sana. Nah, terakhir pertanyaan Nana tadi, sekuat apa? Tergantung, kalau tambah satu kan tinggal PKS lagi, atau PKB, atau bahkan PKB bisa membuat poros sendiri bersama Demokrat, bersama Gerindra, PDIP sendiri, KIB sendiri, kemudian tiga partai ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu kan bisa 4 poros, tapi sulit. Tapi ada potensi 3 poros. Nah, saya ingin menjawab analisanya begini. Kalau misalnya saja, Mas. Kita udah mau habis. Kita persepsikan, kita asumsikan KIB akan mengusung betul-betul perahunya Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo tetap maju, maka Ganjar ini kan akan maju menjadi kandidat semi incumbent. Dia dianggap sebagai suksesornya Jokowi. Kemudian penantangnya ada Anies Baswedan, penantang lainnya bisa tanda petik Prabowo bisa disebut penantang. Kalau berlangsung 3 poros, tripolar polanya, maka kemungkinan akan berlangsung 2 putaran. Dugaan saya, analisa sementara, itu bisa seperti DKI. Pemenang putaran pertama bisa jadi adalah yang didukung oleh Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi di putaran kedua, berpotensi nanti yang masuk putaran kedua misalnya Anies dan Ganjar versus, maka putaran kedua bisa dimenangkan oleh koalisi ini, yaitu Anies Baswedan. Karena penantang yang satunya, misalnya Prabowo pemilihnya cenderung seperti AHY di DKI bergeserkan Baswedan. Tapi kalau 2 poros, itu lebih menguntungkan yang dalam persepsi incumbent tadi, yaitu Ganjar dalam satu kali putaran. Seperti terjadi di Pilpres 2014-2019. Itu bacaan dari tren elektabilitas dan tren koalisi. Meskipun politik kita masih 2 kali purnama. 20 bulan lagi baru pemilu. Bagi kita semua, tapi bagi Mas Willy dan Mas Herzaki mungkin pemilu seperti sebulan lagi. Karena harus disiapkan lebih rapi dan lebih cermat serta lebih sistematis. Baik. Menarik jadi, sekali. ini kekuatan besar. Poin saya terakhir, Pak SBY dan Pak Surya Paloh ini 2 kingmaker yang kokoh, kuat, jadi tidak bisa diremehkan. Wajar kalau ada sindiran dari PD Perjuangan, pertemuan langit ya, istilahnya ada langitnya. Memang tokoh kuat, mantan presiden, dan Pak Surya Paloh beberapa kali menjadi kingmaker yang sukses, 2004, 2014, 2019. Jadi patut diperhitungkan oleh lawan-lawan politik kita. Apakah kemudian chemistry Pak SBY dengan Pak Surya Paloh ini benar-benar terrealisasi dalam ikatan koalisi? Apakah kemudian mereka berdua ini bisa menjadi kingmaker untuk Pilpres 2024? Sekali lagi masih 20 bulan lagi. Kita belum tahu karena Pilpresnya masih jauh, tapi komunikasi politik, konstelasi politik akan semakin menghangat. Kita akan update nanti bersama dengan Bang Willy dan juga Mas Zaky. Semoga dalam beberapa waktu bulan ke depan sudah ada titik terang. Apakah chemistry 2 kingmaker ini bisa bersatu dalam ikatan koalisi? Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Pada hari ini ada Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, kemudian Herzaki Mahendra, Kepala Bakomstra DPP Demokrat, dan terakhir Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih Mbak Nana. Sehat selalu.